Bayangin ondel-ondel tiba-tiba ada di Masjidil Haram, terus dia muter-muter keliling Ka'bah 7 kali dengan wajah serius banget. Tapi bukan muter biasa, dia fokus banget. Sampai-sampai lupa kalau dia bukan jamaah haji. Gimana kisah gokilnya ondel-ondel bisa sampai tawaf segala? Yuk, kita kupas tuntas dengan gaya cerita yang seru dan penuh makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, balik lagi bareng kita di channel yang penuh canda, tawa, dan juga ilmu. Kali ini kita bakal seru-seruan sambil belajar sesuatu yang super penting loh. Tapi versi ondel-ondel. Sebelum lanjut ke cerita gokilnya, jangan lupa ya buat klik tombol like dulu kalau kamu suka dengan kisah-kisah seru kita. Tulis komentar dan share video ini biar makin banyak yang terhibur dan tercerahkan. Dan yang paling penting, subscribe biar kamu gak ketinggalan cerita terbaru dari kita. Yuk tulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya di kolom komentar ya teman-teman, sebagai bentuk cinta kita kepada beliau. Dan sekalian, komen juga dari mana asal kalian, biar kita tahu seberapa luas sahabat-sahabat ondel-ondel kita dari seluruh penjuru Indonesia. Tawaf adalah salah satu ibadah yang sangat sakral dalam ajaran Islam. Meskipun dari luar tampak seperti sekadar berjalan melingkar mengelilingi bangunan Ka'bah, namun di dalamnya terkandung makna spiritual yang sangat dalam. Kata tawaf secara harfiah berarti berkeliling atau mengelilingi sesuatu. Dalam konteks ibadah haji dan umrah, tawaf berarti mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran searah jarum jam, dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad, batu hitam yang dipercaya berasal dari surga. Secara syar'i, tawaf adalah ibadah yang dilakukan dengan niat semata-mata karena Allah, bukan karena ingin pamer, karena ikut-ikutan, atau karena gengsi sosial. Tawaf menjadi salah satu rukun haji dan umrah yang tidak boleh dilewatkan. Jika tidak dilakukan, maka ibadah hajinya tidak sah. Begitu penting dan agungnya ibadah ini, sampai Allah menyebutkannya dalam Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 29 yang artinya, hendaknya mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu, Baitullah. Rumah yang tua itu tidak lain adalah Ka'bah, bangunan suci yang menjadi kiblat seluruh umat Islam di dunia. Bahkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Tabrani, Rasulullah bersabda bahwa setiap hari dan malam, Allah menurunkan 120 rahmat di Baitullah. Perinciannya luar biasa menggugah hati. 60 rahmat diberikan kepada orang yang sedang melakukan tawaf, 40 rahmat kepada orang yang sedang melaksanakan salat, dan 20 rahmat bagi siapa saja yang hanya memandang ke arah Ka'bah. Subhanallah, betapa besar keutamaan yang Allah berikan kepada mereka yang mengisi waktunya di seputaran Ka'bah, baik dengan beribadah, sholat, ataupun hanya sekadar memandang dengan penuh rasa cinta dan rindu kepada rumahnya. Makna dari tawaf sendiri bukan sekadar berjalan melingkar, tetapi lebih dari itu. Tawaf adalah simbol dari kehidupan. Ketika seseorang tawaf, ia terus berjalan melingkar, ibarat manusia yang terus berputar dalam roda kehidupan, mengalami berbagai suka dan duka, naik dan turun, senang dan sedih. Namun meski berputar-putar, pusat dari putaran itu selalu satu, Ka'bah, simbol keesaan Allah. Ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam hidup yang penuh lika-liku ini, seberat apapun perjalanan kita, pusat perhatian dan kecintaan kita tetaplah Allah, Rabb semesta alam. Tawaf juga merupakan simbol cinta. Dalam cinta, seseorang rela berputar-putar, menahan lelah, berjalan dengan sabar, demi bisa mendekat dan terus bersama sang kekasih. Demikian pula tawaf, adalah bentuk cinta seorang hamba kepada Allah. Dia terus berjalan mengelilingi rumah Allah sebagai bentuk pengabdian, kepatuhan, dan kerinduan kepada Sang Pencipta. Tak heran, banyak jamaah yang ketika melakukan tawaf, air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Tangis haru, rindu, syukur, dan rasa kecil di hadapan keagungan Allah berpadu menjadi satu dalam setiap langkahnya. Selain makna mendalam yang terkandung dalam gerakan tawaf, dalam praktiknya ternyata tawaf terbagi dalam beberapa jenis. Setiap jenis memiliki fungsi dan waktu pelaksanaan yang berbeda-beda. Paling tidak, ada 5 macam tawaf yang dikenal dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah. 1. Tawaf kudum. Tawaf kudum adalah tawaf yang dilakukan oleh jamaah haji ketika pertama kali tiba di kota Mekah. Kudum sendiri berasal dari kata kedatangan. Tawaf ini hukumnya sunnah muakkad, sangat dianjurkan bagi jamaah haji yang datang dari luar Mekah. Fungsinya sebagai bentuk salam penghormatan kepada Baitullah. Meskipun tidak termasuk rukun atau wajib haji,
Namun jika dilaksanakan dengan penuh kesadaran, ia bisa menjadi pembuka keberkahan dalam ibadah haji seseorang. Bagi jamaah yang datang langsung dari Arafah, karena menjalankan haji tamatu, maka mereka tidak perlu melakukan tawaf kudum lagi. 2. Tawaf umrah. Tawaf umrah adalah bagian dari rangkaian ibadah umrah itu sendiri. Ini adalah tawaf yang wajib dilakukan dalam pelaksanaan umrah, dan tidak boleh ditinggalkan. Setelah tawaf ini dilakukan sebanyak 7 putaran, barulah dilanjutkan dengan sa'i antara Bukit Syafa dan Marwah. Tawaf umrah dilakukan dalam keadaan suci, serta dilakukan di Masjidil Haram dengan menjadikan Ka'bah di sebelah kiri sebagaimana syarat sah tawaf lainnya. Tawaf ini memiliki nilai spiritual tinggi, karena merupakan bagian dari penghambaan total kepada Allah dalam pelaksanaan ibadah umrah. 3. Tawaf ifadah. Tawaf ifadah merupakan tawaf yang wajib dilakukan oleh setiap jamaah haji. Ini adalah bagian dari rukun haji yang, jika tidak dilakukan, maka ibadah hajinya tidak sah dan tidak bisa diganti dengan membayar dam atau denda. Tawaf ini biasa dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah, setelah jamaah kembali dari Mina ke Mekah. Bisa juga dilakukan di hari Tasyrik, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Tawaf ini dinamakan ifadah, karena jamaah mengalir kembali ke Mekah setelah melakukan wukuf di Arafah dan mabit di Musdalifah dan Mina. Tawaf ini juga disebut sebagai tawaf ziarah, karena seseorang menziarahi Ka'bah sebagai bentuk penyempurnaan ibadah hajinya. 4. Tawaf wada. Tawaf wada adalah tawaf perpisahan. Kata wada sendiri artinya pamitan. Tawaf ini dilakukan oleh jamaah haji saat mereka akan meninggalkan kota Mekah dan hendak pulang ke tanah air, atau melanjutkan perjalanan ke tempat lain. Hukumnya wajib, khususnya bagi jamaah haji yang bukan penduduk Mekah. Tawaf ini merupakan bentuk penghormatan terakhir kepada Baitullah. Seakan-akan jamaah mengucapkan, "Ya Allah, aku pamit. Tapi aku akan kembali lagi jika Engkau izinkan." Dalam banyak kasus, tawaf wada sering menjadi momen paling emosional. Banyak jamaah yang menangis saat melangkahkan kaki meninggalkan Ka'bah, karena belum tentu ia bisa kembali lagi ke sana. 5. Tawaf sunnah. Tawaf sunnah adalah tawaf yang bisa dilakukan kapan saja, dan tidak berkaitan langsung dengan ibadah haji atau umrah. Siapapun yang masuk ke Masjidil Haram, meskipun tidak sedang haji atau umrah, bisa melakukan tawaf sunnah. Tawaf ini menjadi salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan, karena keutamaannya sangat besar. Dalam hadits disebutkan bahwa Allah menurunkan 60 rahmat untuk orang yang melakukan tawaf di setiap harinya. Tawaf sunnah ini tidak harus diikuti dengan sa'i, cukup dilakukan 7 putaran dengan syarat-syarat sah seperti tawaf lainnya. Kelima jenis tawaf ini memperlihatkan bahwa ibadah dalam Islam sangat kaya makna dan fleksibel, disesuaikan dengan waktu dan kondisi seseorang. Allah memberikan peluang-peluang besar bagi umatnya untuk terus dekat dengannya. Bahkan dengan sekadar berputar mengelilingi Ka'bah dengan niat ikhlas, Allah janjikan pahala, rahmat, dan pengampunan. Keunikan lainnya dari ibadah tawaf adalah tidak ada satupun bentuk ibadah dalam Islam yang dilakukan dengan cara melingkar seperti tawaf. Solat dilakukan dengan berdiri, ruku, dan sujud. Zakat dilakukan dengan memberi. Puasa dilakukan dengan menahan. Tapi tawaf, hanya ada satu bentuk ibadah ini yang diperintahkan untuk dilakukan dengan cara berputar mengelilingi rumah Allah. Mengapa? Karena hidup adalah lingkaran, dan dalam lingkaran itu, titik pusatnya harus tetap pada satu, Allah. Tidak heran, banyak orang yang ketika sudah pulang dari haji atau umrah, merindukan satu hal yang paling kuat, tawaf. Mereka merindukan suasananya, aromanya, gemuruh doanya, air mata ketulusan jamaah lain, dan terutama rasa damai yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata ketika mengelilingi Ka'bah. Itu semua adalah bukti bahwa tawaf bukan sekadar gerakan, tetapi adalah pengalaman batin yang menandai perjumpaan hati seorang hamba dengan Tuhannya. Maka, ketika kita melihat ondel-ondel yang melakukan tawaf sebagai bagian dari seni edukatif atau konten edukasi Islami, bukan berarti itu hanya simbol gerakan. Kita bisa menyisipkan pesan bahwa dalam kehidupan, bahkan tokoh budaya pun bisa menjadi sarana edukatif untuk memperkenalkan anak-anak kepada makna spiritual dalam Islam. Tawaf bukan sekadar aktivitas fisik, tapi adalah perjalanan ruhani, dan siapapun bisa diajak mengenalnya, dengan cara yang menyenangkan,
seperti lewat kisah ondel-ondel yang sedang belajar makna cinta dan ketaatan dalam tawaf. Nah sahabat semua, sekarang kita masuk ke bagian penting banget dalam pelaksanaan tawaf, yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi agar ibadah tawaf ini sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, kadang-kadang kita terlalu semangat pengen cepet-cepet muterin Ka'bah, tapi lupa memperhatikan syarat-syarat penting yang ternyata bisa bikin tawaf kita nggak sah kalau dilanggar. Jadi yuk, kita bahas satu persatu dengan perlahan, supaya nggak ada yang kelewat, dan tawaf kita bisa sempurna, insya Allah. Pertama, suci dari najis dan hadats. Ini syarat yang sangat mendasar. Saat kita mau tawaf, kondisi tubuh kita harus suci dari hadats, baik itu hadats kecil maupun besar. Artinya, kita harus dalam keadaan sudah berwudu dan nggak sedang dalam kondisi junub atau haid, bagi perempuan. Bukan cuma tubuh aja, tapi pakaian kita dan juga tempat yang kita injak saat tawaf harus dalam keadaan suci dari najis. Nah, kalau misalnya di tengah-tengah tawaf tiba-tiba wudunya batal, atau kita tersentuh najis tanpa sengaja, misalnya terinjak air yang najis atau kena cipratan najis dari tempat lain, maka kita wajib langsung berhenti, bersuci dulu, baru lanjut lagi dari titik terakhir saat hadats atau terkena najis itu terjadi. Tapi, kalau kita ingin lebih sempurna, disarankan untuk mengulang tawaf dari awal, meskipun tidak wajib. Ini bentuk kehati-hatian agar ibadah kita lebih mantap dan yakin diterima. Kedua, menutup aurat. Dalam ibadah apapun, terutama dalam ibadah seperti tawaf yang sangat mulia, menjaga aurat adalah kewajiban yang nggak boleh dilupakan. Bagi laki-laki, auratnya adalah dari pusar sampai lutut. Sementara untuk perempuan, seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan harus tertutup rapat. Nah, jika di tengah-tengah tawaf misalnya sarung kita jatuh, jilbab tersingkap, atau baju tergeser sampai aurat terbuka, maka harus segera ditutup lagi dan lanjutkan putaran tawaf dari tempat aurat mulai terbuka. Tapi, ada pengecualian loh. Kalau memang seseorang berada dalam kondisi yang sangat darurat dan gak bisa menutup aurat, misalnya bajunya sobek atau hilang, atau mungkin situasi darurat lainnya, maka tetap boleh melanjutkan tawaf tanpa menutup aurat dan gak wajib mengulang tawaf. Meskipun tentunya tetap disarankan mencari solusi agar aurat tertutup sebaik mungkin. Ketiga, memulai tawaf dari Hajar Aswad. Nah, ini sering banget jadi perdebatan di lapangan. Ada yang mulai tawaf dari sembarang tempat karena mungkin gak tahu, atau karena ikut-ikutan orang lain. Padahal, tawaf itu harus dimulai dari arah Hajar Aswad, yaitu batu hitam yang menempel di salah satu sudut Ka'bah. Kalau kita mulai sebelum sampai Hajar Aswad, maka putaran itu nggak dianggap sah. Harus nunggu dulu sampai sejajar dengan Hajar Aswad, baru deh mulai. Biasanya, jemaah diberi tanda lampu hijau atau garis tertentu agar tahu mulai dari mana. Kalau sudah melewati garis itu, baru deh bisa mulai hitung satu putaran. Keempat, menyejajarkan pundak kiri dengan Hajar Aswad di awal dan akhir putaran. Ini agak teknis, tapi penting banget. Posisi tubuh kita saat memulai tawaf itu harus pas, yaitu pundak kiri kita sejajar dengan Hajar Aswad. Jadi jangan sampai kita berada terlalu maju dari Hajar Aswad, karena itu bisa bikin awal putaran kita jadi nggak sah. Dan begitu juga saat kita menyelesaikan satu putaran dan kembali ke Hajar Aswad, pastikan pundak kiri kita sejajar lagi dengan posisi batu itu, atau boleh sedikit lebih maju hingga sampai ke arah pintu Ka'bah, supaya kita benar-benar yakin kalau tawaf kita menyapu seluruh sisi Ka'bah secara sempurna. Kelima, menjadikan Ka'bah berada di sebelah kiri. Saat kita berjalan mengelilingi Ka'bah, arah putarannya harus berlawanan arah jarum jam, jadi otomatis Ka'bah selalu berada di sebelah kiri kita. Kalau kita sampai menghadap ke Ka'bah atau malah balik arah dan Ka'bah jadi di kanan atau belakang, maka itu melanggar aturan. Kita wajib segera memperbaiki posisi dan arah jalan, lalu lanjutkan tawaf dari titik itu. Nggak usah panik, yang penting tetap tenang dan kembali ke arah yang benar. Ingat, ini ibadah, jadi jaga kesabaran dan kehusyukan kita. Keenam, semua anggota badan dan pakaian berada di luar bangunan Ka'bah, Syad Zarwan, dan Hijr Ismail. Nah ini sering banget terjadi kesalahan tanpa disadari. Di sekitar Ka'bah itu ada area kecil berbentuk setengah lingkaran yang disebut Hijr Ismail, dan bagian bawah dinding Ka'bah yang menonjol disebut Syad Zarwan. Banyak yang nggak tahu bahwa kedua area ini termasuk bagian dari bangunan Ka'bah, jadi nggak boleh diinjak atau dilewati saat tawaf. Harus tetap berada di luar area tersebut. Kalau kita sampai masuk ke dalam Hijr Ismail atau menyentuh Syad Zarwan,
maka putaran tawaf tersebut nggak sah. Harus segera kembali keluar dan melanjutkan tawaf dari tempat yang benar. Bahkan seluruh bagian tubuh dan pakaian kita harus berada di luar area Ka'bah dan bangunan tambahannya ini. Ketujuh, tawaf harus sebanyak 7 kali putaran. Ini udah jelas banget ya, sahabat. Tawaf itu harus genap 7 kali putaran, nggak boleh kurang. Kalau kita lupa sudah berapa kali muter, maka ambillah angka yang paling sedikit dan tambah sisa putarannya. Misalnya kita bingung antara 5 atau 6 putaran, maka anggaplah baru 5, dan lanjutkan 2 putaran lagi. Ini mirip dengan kaidah keraguan dalam sholat. Tapi kalau keraguan itu muncul setelah tawaf selesai, misalnya kita udah keluar dari area tawaf baru terlintas, tadi udah 7 belum ya? Maka keraguan itu nggak mempengaruhi keabsahan tawaf. Tawafnya tetap dianggap sah, insya Allah. Kedelapan, tidak bertujuan selain tawaf saat berputar. Ini juga penting. Selama kita lagi tawaf, fokus kita harus tetap pada ibadah tawaf itu sendiri. Nggak boleh niat utama kita bergeser ke hal lain. Misalnya, aku muter Ka'bah sambil nyari teman yang hilang. Atau, sambil hindarin mantan yang ikut rombongan, atau hal-hal lain yang bikin niat kita bercabang. Kalau tujuannya bukan tawaf, atau kita melakukan muter Ka'bah karena alasan lain selain ibadah, maka putaran itu nggak dihitung sebagai tawaf. Jadi, pastikan niat kita tulus hanya karena Allah dan untuk ibadah. Kesembilan, berada di dalam area Masjidil Haram. Terakhir, posisi kita saat tawaf harus tetap berada di dalam area Masjidil Haram. Meskipun masjid ini sudah diperluas berkali-kali, tetap sah untuk tawaf di bagian perluasan itu selama masih dalam batas masjid, bukan di luar. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa harus tetap di dalam tanah haram. Tapi menurut ulama seperti Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, asalkan masih di area Masjidil Haram, tawaf tetap sah meskipun sebagian lantainya mungkin sudah keluar dari tanah haram. Intinya, jangan sampai kita keluar dari kompleks masjid, misalnya ke jalan raya atau gang di luar pagar masjid, karena itu jelas bukan tempat tawaf. Nah, setelah kita tahu syarat-syarat tawaf agar sah, sekarang kita masuk ke bagian pelaksanaan tawaf ifadah yang wajib banget dilakukan oleh setiap jamaah haji. Jadi, sahabat, tawaf ifadah ini bukan sekadar muter-muter Ka'bah biasa, tapi punya makna dan waktu pelaksanaan yang sangat spesial dalam rangkaian ibadah haji. Pertama-tama, tawaf ifadah ini boleh mulai dilakukan sejak tanggal 10 Zulhijjah, yang bertepatan dengan hari wukuf di Arafah. Biasanya, setelah selesai wukuf dan bermalam di Musdalifah, jamaah haji akan kembali ke Mina untuk melaksanakan lempar jumrah. Setelah itu, barulah mereka diperbolehkan kembali ke Makkah dan melaksanakan tawaf ifadah. Namun, bukan hanya di tanggal 10 saja, tawaf ifadah ini juga dapat dilaksanakan pada hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Ini artinya, jamaah punya fleksibilitas waktu selama hari-hari tersebut untuk melaksanakan tawaf ifadah. Yang perlu kita garis bawahi, dalam melaksanakan tawaf ifadah, jamaah harus berada dalam keadaan suci dari hadas besar dan hadas kecil. Jadi, sebelum mulai muter Ka'bah, pastikan dulu sudah berwudu dengan sempurna, dan tidak sedang dalam keadaan junub atau haid. Kalau belum berwudu, wajib wudu dulu supaya tawaf yang kita lakukan diterima dan sah secara syariat. Karena ibadah haji itu sangat mulia dan harus dijaga kesuciannya. Nah, selain syarat utama tadi, ada beberapa sunnah yang sangat dianjurkan saat melaksanakan tawaf ifadah, supaya ibadah kita makin sempurna dan mendapatkan pahala yang lebih besar. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, bertawaf dengan berjalan kaki. Ini sunnah utama. Memang sih di zaman sekarang banyak jamaah yang sudah sepuh atau punya kondisi fisik tertentu, jadi terkadang harus menggunakan kursi roda atau alat bantu. Tapi, kalau kamu mampu berjalan kaki, usahakan untuk berjalan kaki saat tawaf. Selain menambah pahala, ini juga menambah kehusyukan karena kita benar-benar berusaha mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Kedua, memendekkan langkah. Maksudnya, saat berjalan mengelilingi Ka'bah, kita dianjurkan untuk memperlambat langkah sedikit dari biasanya, supaya tawaf terasa lebih khusyuk dan berkesan. Jadi nggak perlu buru-buru, tapi santai dan hikmat. Tapi jangan juga sampai terlalu pelan ya, karena ada sunnah lain yang mengajarkan untuk berjalan cepat di beberapa putaran awal. Ketiga, berjalan cepat dengan berlari kecil pada putaran 1-3, lalu berjalan biasa pada putaran 4-7. Nah ini sering disebut juga
Ramal. Jadi pada putaran pertama hingga ketiga, kita boleh mempercepat langkah sampai hampir seperti berlari kecil. Ini sunnah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk semangat dan kegembiraan dalam melaksanakan ibadah tawaf. Setelah itu, pada putaran keempat sampai ketujuh, langkahnya kembali normal, santai tapi tetap fokus. Keempat, beristilam kepada Hajar Aswad saat awal tawaf sambil mengucapkan, Allahu Akbar. Istilam artinya menyentuh atau mengusap Hajar Aswad, yaitu batu hitam yang menempel di sudut Ka'bah. Saat pertama kali sampai di batu ini untuk memulai tawaf, sunnah banget untuk mengangkat tangan kanan dan mengusap batu itu sambil mengucapkan kalimat, Allahu Akbar. Ini adalah bentuk penghormatan kepada Allah dan sunnah Rasul yang menunjukkan betapa pentingnya batu ini dalam ibadah tawaf. Kalau kamu nggak bisa menyentuh langsung karena banyaknya jamaah, boleh menggantinya dengan melambaikan tangan ke arah Hajar Aswad. Kelima, beristilam dengan tangan kanan. Ini juga sunnah yang mesti diperhatikan. Kalau kamu ingin menyentuh Hajar Aswad ataupun rukun-rukun lain saat tawaf, gunakan tangan kanan sebagai simbol kesucian dan hormat, sesuai tradisi Rasulullah. Keenam, mencium Hajar Aswad atau menyentuhnya langsung dengan tangan. Kalau mampu, lebih baik dilakukan di setiap putaran selama tawaf, tapi kalau tidak mampu, cukup dengan isyarat atau melambai tangan. Nah, ini sunnah yang kadang susah dilakukan karena ramainya jamaah. Tapi jika kamu beruntung bisa sampai ke batu hitam ini di tiap putaran, jangan lupa cium atau sentuh langsung. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Melambaikan tangan ke arahnya sudah dianggap sunnah. Ketujuh, beristilam di Rukun Yamani. Rukun Yamani adalah salah satu sudut Ka'bah yang dianggap istimewa, dan meski tidak seterkenal Hajar Aswad, beristilam atau menyentuhnya dengan tangan kanan juga termasuk sunnah saat tawaf. Tapi, berbeda dengan Hajar Aswad yang biasa dicium, Rukun Yamani biasanya hanya disentuh. Kedelapan, beri tiba. Ini biasanya dilakukan oleh jamaah laki-laki yang sedang mengenakan kain ihram. Beri tibak berarti meletakkan bagian tengah kain ihram di bawah ketiak kanan, dan kedua ujungnya di atas bahu kiri, sehingga bahu kanan terbuka. Sunnah ini meniru cara Rasulullah SAW melaksanakan tawaf. Tentu saja ini hanya untuk pria, karena wanita tidak mengenakan ihram dengan cara yang sama. Kesembilan, sholat sunnah 2 rakaat setelah tawaf di belakang makam Ibrahim. Ini sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan segera setelah tawaf ifadah. Setelah selesai muter 7 kali, jamaah disunahkan sholat 2 rakaat menghadap Ka'bah, tepat di belakang makam Ibrahim. Tempat ini sangat istimewa karena dipercaya sebagai tempat Nabi Ibrahim berdiri saat membangun Ka'bah. Dengan sholat di sini, kita menguatkan lagi hubungan hati kita dengan sejarah dan nilai ibadah yang kita lakukan. Sekarang mari kita bahas pentingnya tawaf ifadah dalam rukun haji. Tawaf ifadah adalah bagian dari rukun-rukun haji yang wajib dilaksanakan. Artinya, kalau jamaah meninggalkan tawaf ini tanpa alasan yang dibenarkan, maka hajinya dianggap tidak sah. Dan yang perlu kita ketahui, tidak ada ganti rugi denda, dam, atau kafarat jika kita meninggalkannya. Berbeda dengan beberapa ibadah haji lain yang bisa diganti dengan dam, tawaf ifadah harus dilakukan sendiri oleh jamaah. Namun, untuk jamaah yang memang tidak mampu melakukan tawaf sendiri karena alasan sakit, kelelahan yang parah, atau kondisi medis lainnya, ada kemudahan yaitu boleh diwakilkan kepada orang lain. Jadi, orang yang sehat dan mampu bisa melaksanakan tawaf ifadah mewakili jamaah yang sakit tersebut. Ini bentuk kemurahan syariat Islam yang sangat memudahkan jamaah, agar ibadahnya tetap sah dan diterima. Mengenai istilah, tawaf ifadah ini juga sering disebut tawaf ziarah. Kenapa? Karena setelah melakukan lempar jumrah di Mina, jamaah haji meninggalkan Mina dan menziarahi Baitullah, Ka'bah, untuk melaksanakan tawaf ifadah. Dan tawaf ini disebut ifadah, karena secara bahasa berarti kembali. Jamaah yang sebelumnya berada di Mina, tempat lempar jumrah dan bermalam di Mina, kini telah kembali ke Makkah untuk melaksanakan ibadah utama ini. Tawaf ifadah bukan sekadar ritual, tapi juga tanda kesetiaan dan penghormatan kepada Allah. Dengan tawaf ini, jamaah menunjukkan ketundukan hati dan komitmen untuk menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Tawaf ini mengandung makna spiritual yang mendalam, karena Ka'bah merupakan kiblat umat Islam dan pusat ibadah haji. Kalau kita renungkan,
Saat kita melaksanakan tawaf ifadah dengan penuh kehusyukan, seolah-olah kita sedang mengelilingi pusat spiritual dunia. Setiap putaran membawa kita lebih dekat kepada Allah, membuang dosa, dan memperbaharui niat untuk menjadi hambanya yang lebih baik. Itulah kenapa tawaf ifadah harus dilakukan dengan hati yang bersih, tubuh yang suci, dan niat yang tulus. Jadi, kesimpulannya, pelaksanaan tawaf ifadah wajib dilakukan sejak tanggal 10 Zulhijjah hingga hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13, dalam keadaan suci dari hadats, dan diikuti dengan berbagai sunnah agar pahala dan keberkahannya semakin bertambah. Jangan lupa pula untuk selalu menjaga kehusyukan dan kesabaran selama tawaf, agar ibadah kita diterima oleh Allah. Jangan lupa juga melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim setelah selesai tawaf. Ketika seorang jamaah haji atau umrah memasuki Masjidil Haram untuk pertama kalinya, terdapat adab dan doa khusus yang sangat dianjurkan agar dilafalkan sebagai bentuk penghormatan dan permohonan keselamatan serta keberkahan dari Allah. Salah satu pintu yang disunahkan untuk dilewati adalah Babus Salam, yaitu salah satu gerbang utama yang menghadap Ka'bah. Saat melangkahkan kaki ke Babus Salam, disunahkan membaca doa berikut. Doa memasuki Masjidil Haram. Allahumma anta as-salm wa minka as-salm fahain rabbana bi as-salm wa adhiln al-janata dra as-salm. Tabrakta rabbana wa ta'alaita yedzl jali wal ikram. Allahumma ifta'el abwa rahmatika wa magfiratik wa adhiln fh. Bismillah walhamdulillah wa a'almu, al-raslil. Artinya, ya Allah, Engkaulah yang maha sejahtera, dari MU pula datang segala kesejahteraan. Maka hidupkanlah kami dalam kesejahteraan, ya Rabb kami, dan masukkanlah kami ke dalam surga, tempat yang penuh keselamatan dan sejahtera. Maha suci dan maha tinggi Engkau, ya Tuhan yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat dan ampunan MU, dan masukkanlah aku ke dalamnya. Dengan nama Allah aku memulai. Segala puji bagi Allah, dan kesejahteraan serta salam tercurah atas Rasulullah. Doa ini sangat bermakna, karena dengan mengucapkannya, seorang jamaah memohon agar diberi keselamatan dan kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Memasuki Masjidil Haram dengan penuh rasa khusyuk dan doa ini, menjadi tanda bahwa kita menghormati tempat suci ini, dan memohon ridha serta keberkahan Allah. Setelah melewati Babus Salam, jamaah biasanya menuruni tangga menuju dataran di sekitar Ka'bah melalui pintu Bani Syaibah. Disinilah letak rumah Allah yang agung, Ka'bah, berdiri dengan megah di tengah Masjidil Haram. Melihat Ka'bah untuk pertama kali tentu menimbulkan rasa haru dan syukur yang dalam, sehingga disunahkan pula untuk membaca doa khusus saat melihat Ka'bah. Doa ketika melihat Ka'bah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. El ilha ilal wahdahu el syarkalahu, lahu al mulku wa lahu alhamdu wa huwa, al kulis hayin kadr. Adzu birabi al baiti min al kufri wa al fakri wa min, adbi al kabri wa ki al adri. Wa alalhu, al muhammad wa, alihi wa abihi wa salam. Allahumma zid baitakah zat asyrfan wa takrman wa teaman wa mahbatan wa rifatan wa birra wa zid ya rabbi men syarafahu wa karamahu wa, amahu miman ajjahu wa tamarahu tasyrfan wa takrman wa teaman wa mahbata wa rifata wa birra. Artinya, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Kepunyaannya kerajaan dan segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Aku berlindung kepada Tuhan rumah ini, Ka'bah, dari kekufuran, kemiskinan, siksa kubur, dan kesempitan dada. Semoga syalawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, dan para sahabatnya. Ya Allah, tambahkanlah rumah MU ini dengan kemuliaan, kehormatan, keagungan, kasih sayang, kebesaran, dan kebaikan. Dan tambahkanlah anugerah MU kepada siapa saja yang memuliakan dan membesarkan rumah MU ini dari kalangan mereka yang berhaji dan berumrah dengan kemuliaan dan keagungan. Dengan hati penuh rasa cinta dan hormat, jamaah membaca doa ini, mengakui kebesaran Allah dan memohon agar Ka'bah selalu dipelihara dan dimuliakan, juga agar setiap jamaah yang datang mendapat berkah dan keberkahan dari ibadahnya. Setelah itu, tibalah saatnya memulai ritual tawaf, khususnya tawaf ifadah yang merupakan bagian penting dan wajib dalam rangkaian ibadah haji. Sebelum memulai tawaf, jamaah hendaknya berdiri menghadap Ka'bah, tepat di antara dua sudut Ka'bah yang dikenal dengan Rukun Yamani dan Rukun Hajarul Aswad.
Posisi ini sangat istimewa karena di sanalah jamaah memulai putaran tawaf pertama mereka. Tawaf dilakukan dengan mengitari Ka'bah 7 kali, di mana Ka'bah selalu berada di sisi kiri tubuh jamaah. Ketika sampai di rukun Hajarul Aswad, yang merupakan sudut Ka'bah tempat terpasangnya Hajarul Aswad, batu hitam yang sangat mulia, jamaah disunahkan untuk melakukan istilam, yaitu mengangkat tangan kanan dan melambaikannya ke arah Hajarul Aswad sambil mengucapkan, Bismillahi Allahu Akbar walillahi alhamd. Artinya, dengan nama Allah, Allah Maha Besar, dan segala pujian hanya milik Allah. Jika keadaan memungkinkan, jamaah dianjurkan mencium Hajarul Aswad atau menyentuhnya secara langsung. Namun jika terlalu padat, cukup dengan melambaikan tangan sebagai tanda penghormatan. Sebelum memulai tawaf, jamaah juga harus berniat dalam hati dengan lafaz niat sebagai berikut. Niat tawaf umrah. Allahumma inni uridu tawafa baitikal harami sabatea asiwaatin tawafal umrati lillahi ta'ala. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku hendak mengerjakan tawaf Baitullah Al-Haram 7 kali keliling untuk umrah karena Allah Ta'ala. Untuk tawaf ifadah, niatnya berbeda sedikit dan juga harus dilafazkan dengan tulus. Niat tawaf ifadah. Nawaitu etawafu lillahi ta'ala hajjat al-ifadah sabeata ashwat lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat melakukan tawaf ifadah 7 putaran karena Allah Ta'ala. Tawaf ifadah merupakan rukun haji yang wajib. Artinya jika jamaah meninggalkannya, maka hajinya tidak sah. Tawaf ifadah juga tidak bisa digantikan dengan denda, dam, kecuali dalam keadaan tertentu seperti sakit parah atau kelelahan yang tidak memungkinkan untuk melakukannya sendiri, maka boleh diwakilkan kepada orang lain. Pelaksanaan tawaf ifadah sendiri dilakukan mulai tanggal 10 Zulhijjah, hari haji wukuf, dan bisa juga dilakukan pada hari tasyrik, yakni tanggal 11, 12, atau 13 Zulhijjah. Penting untuk melakukan tawaf dalam keadaan suci, baik dari hadas kecil maupun besar. Oleh karena itu, jamaah dianjurkan untuk berwudu atau mandi besar terlebih dahulu sebelum melaksanakan tawaf. Saat tawaf, ada beberapa amalan sunnah yang dianjurkan untuk menambah nilai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Di antaranya adalah 1. Berjalan kaki saat bertawaf, jika mampu, bukan dengan mengendarai kendaraan atau alat bantu. Ini menunjukkan kesungguhan dan kesederhanaan dalam beribadah. 2. Memendekkan langkah, terutama ketika melewati posisi rukun Yamani dan Hajarul Aswad, agar menunjukkan sikap hikmat dan fokus. 3. Berjalan cepat atau berlari kecil pada putaran pertama sampai ketiga, lalu berjalan biasa pada putaran keempat hingga ketujuh. Cara ini dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk semangat dalam beribadah. 4. Istilam kepada Hajarul Aswad saat awal tawaf, yaitu dengan mengangkat tangan kanan ke arah batu hitam dan mengucapkan, Allahu Akbar. 5. Mencium atau menyentuh Hajarul Aswad jika memungkinkan, atau memberi isyarat tangan untuk menghormatinya setiap kali melewati batu tersebut selama 7 putaran. 6. Beristilam di rukun Yamani, yaitu melambaikan tangan kanan ke arah sudut Ka'bah yang disebut rukun Yamani sebagai tanda penghormatan. 7. Beritibak, khusus untuk jamaah laki-laki, dengan cara meletakkan pertengahan kain ihram di bawah ketiak kanan dan kedua ujung kain di atas bahu kiri, sehingga bahu kanan terbuka. Ini adalah sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang memberi kesan rapi dan bersih saat bertawaf. Setelah menyelesaikan 7 putaran tawaf, jamaah dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Tempat ini sangat mulia karena merupakan posisi berdirinya Nabi Ibrahim AS ketika membangun Ka'bah bersama putranya Nabi Ismail AS. Sholat ini dilakukan sebagai tanda syukur dan penghormatan atas kesempatan beribadah di rumah Allah yang agung. Tawaf ifadah juga dikenal dengan nama tawaf ziarah, karena dilakukan setelah meninggalkan Mina untuk kembali ke Makkah. Dengan melakukan tawaf ini, jamaah menyatakan kesetiaan dan penghormatan tertinggi kepada Allah sebagai bentuk ikatan spiritual antara hamba dan Tuhannya. Secara keseluruhan, pelaksanaan doa dan tata cara memasuki Masjidil Haram dan memulai tawaf ifadah adalah rangkaian ibadah yang penuh makna dan tuntunan, yang membawa setiap jamaah dalam pengalaman spiritual yang mendalam. Doa-doa yang dibaca, niat yang tulus, dan gerakan-gerakan yang dilakukan semuanya bertujuan mendekatkan diri kepada Allah, mengekspresikan rasa syukur, sekaligus menjaga kesucian dan kehormatan tempat suci yang paling utama dalam Islam. Dengan memahami dan melaksanakan tata cara ini dengan sungguh-sungguh, setiap jamaah dapat merasakan keberkahan,
ketenangan, dan kehusyuan dalam setiap langkahnya, menjadikan ibadah haji dan umrah sebagai momen yang tidak terlupakan dan penuh dengan hikmah rohani. Bacaan doa tawaf putaran 1-7. Penjabaran lengkap dan mendalam. Tawaf merupakan salah satu ritual utama dalam ibadah haji dan umrah yang dilakukan dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Dimulai dari sudut Hajar Aswad, setiap putaran tawaf memiliki doa-doa khusus yang dianjurkan untuk dibaca agar ibadah menjadi lebih khusyuk, penuh makna, dan mendapatkan berkah dari Allah. Tawaf adalah simbol mengelilingi pusat kiblat umat Islam dan menyatakan ketundukan, cinta, dan penghambaan kepada Allah yang Maha Esa. Sebelum memulai tawaf, posisi Ka'bah harus berada di sebelah kiri kita dan dimulai dengan menyentuh atau melambaikan tangan ke arah Hajar Aswad sebagai bentuk penghormatan dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Pada setiap awal putaran, dianjurkan membaca Bismillah wallahu akbar. Artinya, dengan nama Allah, dan Allah Maha Besar. Dibaca sebanyak 3 kali sebagai pembuka yang penuh kesadaran akan kehadiran Allah dalam setiap gerak langkah kita, sekaligus sebagai penanda bahwa kita memasuki suatu ibadah suci. Putaran 1, doa tawaf putaran pertama. Pada putaran pertama, doa yang dianjurkan adalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Allahumma ima'anan bika wa tasdikan bikita abika wa wafa'an beyahdika wa tiba'an li sunati nabika Muhammadin shallallahu alaihi wasalam. Allahumma ini as'aluka, afwa wal, afiyata wal fata'at daimata fidini wadun ya awal akhirati wal fauza be'iyal janati wa naja'ata minan na'ar. Artinya, Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. Tiada daya dan tiada kemampuan kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Ya Allah, aku beriman kepada MU, membenarkan kitab MU, memenuhi janji MU, dan mengikuti sunnah Nabi MU Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, aku memohon ampunan, kesehatan, dan kesejahteraan yang kekal di dunia dan akhirat, serta keselamatan dari siksa neraka. Penjelasan dan makna. Doa ini menegaskan tauhid, keesaan Allah, dan memohon kekuatan iman yang teguh sebagai dasar segala amal ibadah. Dengan doa ini, kita menyadari bahwa setiap kekuatan dan kemampuan yang kita miliki hanyalah dari Allah. Kita juga memohon agar tawaf ini menjadi ibadah yang mabrur, diterima oleh Allah dan membawa keselamatan dunia akhirat. Permohonan ampunan dan keselamatan ini mengingatkan kita bahwa manusia penuh dengan kekurangan dan dosa, sehingga membutuhkan rahmat Allah dalam setiap langkahnya. Putaran 2, doa tawaf putaran kedua. Doa yang dianjurkan pada putaran kedua adalah Allahumma inna ha'adzal baita baituka wal harama haramuka wal amna amnuka wal abduka wa ana, abduka wabnu abdika wa ha'adza maka amul, aidzi bika minana ari faharin luhu mana'a wa basyaratana'a ala na'ar. Allahumma habib ilainal imana, wa zainhu fi kulubina'a wa kari ilainal kufra wal fusyuka wal isyana waj'alna'a minar ra'asyidin. Allahumma kini azabaka yauma teb'atsu ibada'aka. Allahumma rzunil janata bighairi hisaab. Artinya, ya Allah, sesungguhnya Baitullah ini rumah MU, tanah haram ini tanah MU, negeri aman ini negeri MU, aku adalah hamba MU, dan aku anak dari hamba MU, serta tempat ini adalah tempat berlindung dari siksa neraka. Ya Allah, cintakanlah kami pada iman, hiasilah iman di dalam hati kami, dan bencikanlah kami pada kekufuran, kefasikan, dan durhaka, serta jadikan kami termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya Allah, lindungilah aku dari siksa MU pada hari Engkau membangkitkan hamba-hamba MU. Ya Allah, anugerahkanlah surga tanpa hisab kepadaku. Penjelasan dan makna. Doa ini menegaskan hubungan manusia sebagai hamba yang tunduk dan berteduh hanya kepada Allah, mengakui bahwa Ka'bah dan tanah haram adalah miliknya. Doa ini juga mengandung permohonan cinta kepada iman dan kebencian terhadap segala bentuk kesesatan. Ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga hati agar tetap bersih dan teguh dalam keimanan. Doa memohon perlindungan dari siksa neraka dan berharap anugerah surga tanpa hisab, yang merupakan puncak harapan setiap muslim. Putaran 3, doa tawaf putaran ketiga. Doa yang dianjurkan pada putaran ketiga. Allahumma inni a'udzubika minasyaki wasyirki wasyikikaaki wanifaki waswil ahlaaki waswil manzari wal, mungkalabi fil ma'ali wal ahli wal waladi.
Allahumma inni as'aluka rida'aka wal janata wa a'udzika min sahatika wan na'ari. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil kabri wa a'udzubika min fitnatil mahya'aya wal mamaat. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepada MU dari keraguan, syirik, pertengkaran, munafik, akhlak buruk, dan keadaan buruk dalam harta, keluarga, dan anak-anak. Aku memohon keridaan MU dan surga, serta berlindung dari murka MU dan neraka. Aku berlindung dari fitnah kubur, dan fitnah kehidupan dan kematian. Penjelasan dan makna. Pada doa ini, umat muslim memohon perlindungan dari berbagai bentuk penyakit hati dan masalah sosial yang dapat merusak keimanan dan kehidupan duniawi maupun ukhrawi. Keraguan yang berlebihan, kemunafikan, serta pertengkaran menjadi musuh yang harus dijauhi. Meminta keridaan Allah adalah inti dari semua ibadah, karena keridaan itulah yang menentukan diterima tidaknya amal dan keselamatan abadi. Perlindungan dari fitnah kubur dan kehidupan menegaskan pentingnya menjaga keimanan sepanjang hayat. Putaran 4, doa tawaf putaran keempat. Doa yang dianjurkan. Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa sayan mashkura'a wa zanban magfura'a wa amalan syalihan makbula wa tijaratan lantabura ya'a. Alima ema fi suduri ahrijni, ya Allahu minaz zulumati ila nur. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatika wa aza'a ima magfirotika wa salamata min kuli itsmin wal ganimata min kuli birin wal fauza bil janati wa naja'ata minanaar. Rabbi kani eni bima arazaktani wa barikli fima ataitani wahluf, ala kuli ga'ibatin li minka bihairin. Artinya, ya Allah, jadikanlah hajiku haji yang mabrur, sa'i yang diterima, dosa yang diampuni, amal syaleh yang diterima, dan perdagangan yang tidak pernah merugi. Wahai yang maha mengetahui segala isi hati, keluarkan aku dari kegelapan menuju cahaya. Aku mohon rahmat, ampunan, keselamatan dari dosa, keberuntungan dalam kebaikan, surga dan selamat dari neraka. Tuhanku, cukupkanlah aku dengan apa yang Engkau berikan, berkahilah dan gantikan kekurangan dengan kebaikan. Penjelasan dan makna. Doa ini merupakan harapan agar seluruh rangkaian ibadah, khususnya haji dan tawaf, diterima secara sempurna dan membawa perubahan positif dalam diri. Perdagangan yang tidak merugi, mengandung makna bahwa ibadah itu seperti investasi yang nilainya tidak pernah hilang, melainkan terus bertambah. Doa memohon penerangan hati dari kegelapan kebodohan dan dosa, menuju cahaya iman dan ilmu. Doa ini juga mengandung permohonan agar Allah memberi keberkahan dalam segala rezeki dan mengganti setiap kekurangan dengan kebaikan yang berlipat. Putaran 5, doa tawaf putaran kelima. Doa yang dianjurkan. Allahumma azilani tahta zili, arsyika yaumala zila ila aziluka wala ba'akya ila awajuka waskini min haudi nabika Muhammadin shallallahu alaihi wasallam syurbatan haniatan mariatan la anas mau badaha'a abada'a. Allahumma inni as'aluka min hairi ema sa'alaka minhu nabiuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa a'udzubika min syarri masta'adzaka minhu nabiuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka janata wa naimaha'a wa ma'ayukaribuni ilaiha min kaulin au filin au amalin, wa a'udzubika minanari wa ma'ayukoribuni ilaiha min kaulin au filin au amailn. Artinya, ya Allah, lindungilah aku di bawah naungan, arsy MU pada hari tiada naungan kecuali naungan MU, dan tiada yang kekal kecuali wajah MU. Berilah aku minuman dari telaga Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam yang menyegarkan dan lezat, sehingga aku tidak akan haus selamanya. Aku memohon kebaikan yang diminta oleh Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam, dan aku berlindung dari keburukan yang beliau berlindung darinya. Ya Allah, aku memohon surga dan kenikmatannya serta segala yang mendekatkanku kepada surga dengan perkataan, perbuatan, dan amalan, dan aku berlindung dari neraka serta segala yang mendekatkanku kepadanya dengan perkataan, perbuatan, dan amalan. Haus selamanya. Aku memohon kebaikan yang diminta oleh Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam, dan aku berlindung dari keburukan yang beliau berlindung darinya. Ya Allah, aku memohon surga dan kenikmatannya serta segala yang mendekatkanku kepada surga dengan perkataan, perbuatan, dan amalan, dan aku berlindung dari neraka serta segala yang mendekatkanku kepadanya dengan perkataan, perbuatan, dan amalan. Penjelasan dan makna. Doa ini sangat agung karena memohon perlindungan di bawah naungan Allah pada hari pembalasan, hari yang sangat berat dan hanya naungan Allah yang bisa memberi keselamatan. Permohonan minum dari telaga Rasulullah mengandung makna rindu akan syafaat beliau di akhirat kelak,
yang akan memberikan kesejukan dan keselamatan. Permohonan untuk mendapatkan segala kebaikan yang dimohon oleh Nabi dan berlindung dari keburukan yang beliau jauhi menegaskan pentingnya mengikuti jejak dan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara penuh. Doa ini menutup putaran tawaf dengan permohonan akhirat yang penuh pengharapan akan surga dan ampunan Allah. Putaran 6, doa tawaf putaran ke-6. Alhamumma innalaka alaya hukukon katsirotan fima baini wa bainaka wa hukukon katsirotan fima baini wa baina holkika. Allahumma ema ka'analaka minha afak firhuli wa ema ka'anali holkika fatahamalhu ani wa aknini bihalalika wa haromika wa bitowatika an asyatika wa bifadlika aman siwa'aka ya awasi al-makfiroh. Alhumma inna baitaka adim wa wajhaka karim, anta ya Allah halimun karimun adimun tuhibbul afwa fa'fu ani. Terjemahan. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mempunyai hak yang banyak sekali atas diriku dalam hubungan antara aku dengan MU. Dan Engkau juga mempunyai hak yang banyak sekali dalam hubungan antara aku dengan makhluk MU. Ya Allah, apa yang menjadi hak MU atas diriku, maka ampunilah aku. Dan apa saja yang menjadi hak makhluk MU atas diriku, maka tanggungkanlah dariku. Cukupkanlah diriku dengan rizki MU yang halal, jauhkan aku dari yang haram. Dan dengan taat kepada MU, jauhkan aku dari kemaksiatan. Dan dengan anugerah MU, jauhkan aku dari mengharap selain dari MU, wahai Tuhan yang maha luas pengampunannya. Ya Allah, sesungguhnya rumah MU ini agung, zat MU pun sungguh mulia, dan Engkau ya Allah, maha penyabar, maha pemurah dan maha agung. Engkau suka memberi ampun, maka ampunilah aku. Makna dan keterangan. Doa ini mengandung permohonan yang sangat dalam tentang hubungan antara hamba dengan Allah dan hubungan hamba dengan sesama makhluk. Menegaskan bahwa Allah memiliki hak atas kita untuk beribadah dan taat, dan kita pun mempunyai tanggung jawab kepada sesama makhluknya untuk berbuat baik, tidak merugikan. Dengan meminta ampun atas hak Allah dan memohon Allah yang menanggung segala hak makhluk atas kita, doa ini menyempurnakan kesadaran kita akan tanggung jawab sosial dan spiritual. Meminta rizki halal dan perlindungan dari kemaksiatan juga sangat penting agar hidup tetap lurus dan diberkahi. Putaran 7, doa tawaf putaran ke-7. Allahumma ini as'aluka imanan keamilan wa yakinan syadikan wariskan halalan wa aisyan wa kalban hasyian wa lisanan zakiran wa taubatan qoblal maut wa rohmatan indal maut wa makfirotan badal maut wa lafwa indal, hisab wal fauja bil janah wa najata minanaar, ya aziz ya ghaffar. Robbi zidni ilman wa alhikni bis syolihin. Terjemahan. Ya Allah, aku mohon kepada MU iman yang sempurna, keyakinan yang benar, rizki yang halal dan sehat, hati yang khusyuk, lidah yang selalu berzikir, tobat yang diterima, taubat sebelum mati, rahmat sesudah mati, ampunan ketika dihisap, keberuntungan memperoleh surga dan selamat dari neraka, dengan kasih sayang MU, wahai Tuhan yang maha perkasa, yang maha pengampun. Tuhanku, berilah aku tambahan ilmu pengetahuan dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Makna dan keterangan. Doa putaran terakhir ini merupakan doa penyempurna yang mencakup permohonan iman yang kokoh dan sempurna, rizki halal, hati yang khusyuk dalam ibadah, dan lidah yang rajin berzikir. Juga mengandung permohonan taubat yang diterima sebelum kematian, rahmat setelah kematian, pengampunan saat dihisap di akhirat, dan keberuntungan untuk masuk surga dan terhindar dari neraka. Doa ini mengakhiri tawaf dengan permohonan yang sangat komprehensif tentang keselamatan dunia dan akhirat, serta tambahan ilmu dan bergabung dengan orang-orang saleh. Setiap putaran tawaf adalah sebuah kesempatan untuk menyucikan diri, memperbaiki niat, dan memperdalam hubungan dengan Allah. Doa-doa yang dibaca di setiap putaran merupakan sarana untuk mendekatkan diri pada Allah dengan memohon ampunan, rahmat, dan segala kebaikan dunia akhirat. Dengan membaca dan memahami doa-doa ini secara mendalam, hati akan menjadi tenang dan tawaf menjadi ibadah yang penuh makna. Nah, itu dia kisah gokil tapi penuh makna dari ondel-ondel yang fokus tawaf. Semoga kita semua bisa ambil pelajarannya, bahwa ibadah itu bukan cuma rutinitas, tapi juga soal niat dan hati. Jangan lupa untuk tulis sholawat dan asal daerah kalian di komentar, like dan share video ini, dan tentunya subscribe buat kisah seru lainnya. Sampai jumpa di kisah ondel-ondel selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.